Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Sebelum memulaikan pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa secara pribadi untuk membuka kegiatan. Dimulai. Doa selesai. Bab 3, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kedua, peserta didik dapat mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Ketiga, peserta didik dapat memahami dan memaknai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4-15. Kelima, peserta didik dapat mendeskripsikan model pertumbuhan dalam keluarga dengan pertumbuhan pohon. Untuk dapat memahami pokok bahasan kita merujuk pada referensi Alkitab. Referensi yang pertama yaitu 1 Yohanes 15 ayat 1-8. Dalam perikop ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan pemilik yang mengurus pohon anggur ini adalah Allah. Tujuan dari setiap pokok anggur ialah untuk berbuah. Oleh karena itu, pokok anggur tidak dapat dipandang terpisah dari ranting-ranting yang berbuah itu. Pengusaha pokok anggur akan melihat kebergunaan setiap ranting. Ranting yang tidak berbuah tidak pantas untuk mendapat tempat pada pokok anggur, sehingga harus dibersihkan agar dapat memperbaiki ranting-ranting yang berbuah sedikit sehingga nanti dapat berbuah lebat. Melalui ajaran ini, kehidupan yang dikehendaki Tuhan adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga manusia tidak dapat berbuah jika tidak tinggal di dalam Dia. Lukas 8 ayat 4-15. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah yang digambarkan sebagai firman Tuhan. Jenis pertama, itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Melambangkan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memiliki tempat di dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak dapat memperoleh apa-apa. Dapat dicontohkan
orang ini hanya datang ke gereja dan memenuhi kewajibannya saja, tapi tidak memiliki komitmen apa-apa untuk bertumbuh. B. Jenis yang kedua, benih jatuh di tanah berbatuan. Melambangkan orang Kristen yang hanya memberikan sedikit saja perhatian terhadap firman Tuhan. Ia hanya mendengar firman, tapi tidak menyimpan dalam hati dan tidak melakukannya. Orang seperti ini sedikit saja masalah dan tekanan dalam hidupnya, ia akan mundur karena tidak memiliki komitmen dan kesetiaan untuk mengikuti perintah Tuhan. Malahan dia akan kecewa, marah kepada Tuhan kalau doanya tidak terkabul. Jenis yang ketiga, ini benih yang jatuh di tanah yang penuh semak berduri. Orang ini memiliki keinginan untuk bertumbuh. Ia senang mendengar firman Tuhan, bahkan melakukan tugas pelayanan. Tetapi dalam praktek hidup keseharian masih banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang demikian mencintai kebenaran dan mencintai dosa pada saat bersamaan. Imannya bertumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran dunia. Selain itu, pesona kekayaan juga sering menghimpitnya sehingga tidak bertumbuh atau mati. Jenis yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Inilah orang Kristen yang memberi hati dan pikirannya secara utuh untuk menerima kebenaran serta mempraktekkan secara serius dan setia. Yang ketiga, Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur ini membandingkan dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan sekumpulan prinsip hidup tertentu. Yang pertama, orang saleh, berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan dari persekutuan dengan dunia. Dapat kita baca dalam ayatnya yang pertama sampai ketiga. Orang yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh dan senang akan jalan dan perintah Allah. Mereka berusaha untuk hidup dengan berkat Allah, merenungkan Taurat Allah yaitu firman-Nya, supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Mereka membaca kata-kata Alkitab, merenungkannya, dan membandingkannya dengan ayat yang lain. Demikianlah kehidupan orang yang saleh. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam firman Allah. Dan orang-orang yang seperti ini tidak mendapat tempat dalam perkumpulan umat Allah. Demikian penjelasan tentang referensi Alkitab untuk kita dapat memahami pokok bahasan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sekarang kita belajar tentang keluarga yang bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh berarti timbul.
hidup, dan bertambah besar atau sempurna. Atau sedang berkembang menjadi besar. Bukan hanya sekedar menjadi besar, tetapi berkembang dan berbuah. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, dan sosial, maupun spiritual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Ada dua hal yang dilakukan agar keluarga bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Kasih menjadi fondasi keluarga. Oleh sebab itu, mengasihi adalah tugas semua anggota keluarga agar keluarga dapat menciptakan iklim yang penuh damai. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Keluarga membutuhkan materi, tetapi masing-masing harus menjaga keyakinannya agar pemeliharaan Tuhan, sehingga keluarga tidak terjebak pada sikap yang mendewakan harta duniawi, mencintai materi secara berlebihan, atau menjadikan materi sebagai fokus dan dasar kehidupan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Untuk memahami materi ini secara pribadi, mari amati dan kenali diri kamu sendiri secara mendalam. Apakah ada perkembangan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kamu? Di usiamu yang sekarang, sudah umur berapa? Ya, ada tugas. Jadi silakan, apakah ada perkembangan fisikmu? Apakah ada perkembangan secara intelektual? Apakah ada perkembangan emosi? Mulai dari kamu kecil, kamu memahami dunia ini, mengerti sesuatu, sampai saat ini. Apakah ada perkembangan emosi? Kemudian apakah ada perkembangan sosial? Lalu, apakah ada perkembangan spiritual? Selamat belajar anak-anakku, selamat mengerjakan tugasnya. Kita mengakhiri pertemuan ini. Sekali lagi, masing-masing berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.